Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan presentasi melalui via Google Meet. Dan di sini saya pemateri pertama yang akan memaparkan materi tentang pengembangan tes bentuk objektif. Tes objektif sering juga disebut tes dikotomi karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Disebut tes objektif karena penilaiannya objektif. Siapapun yang mengoreksi jawaban tes objektif, hasilnya akan sama karena kunci jawabannya sudah jelas dan pasti. Tes objektif menuntut peserta didik untuk memilih jawaban yang benar di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberikan jawaban singkat, dan kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberikan jawaban singkat, dan melengkapi pertanyaan atau pernyataan yang belum sempurna. Tes objektif sangat cocok untuk menilai kemampuan yang menuntut proses mental yang tidak begitu tinggi, seperti mengingat, mengenal, pengertian, dan penerapan prinsip-prinsip. Tes objektif terdiri atas beberapa bentuk, yaitu yang pertama, benar atau salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan melengkapi atau jawaban singkat. Langsung saja ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Salma Nabila Fauziani. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini kami akan menjelaskan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan sedikit tentang tes berbentuk objektif benar salah. Jadi, tes bentuk benar salah ini adalah pernyataan yang mengandung dua kemungkinan jawaban, yaitu benar atau salah. Jadi peserta didik itu diminta untuk menentukan pilihannya mengenai pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dengan cara seperti yang diminta dalam petunjuk pengerjaan soal. Nah, salah satu fungsinya itu untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membedakan antara fakta dengan pendapat. Agar soal dapat berfungsi dengan baik, maka materi yang ditanyakan itu hendaknya homogen dari segi isinya. Jadi bentuk soal seperti ini lebih banyak digunakan untuk mengukur kemampuan mengidentifikasi informasi berdasarkan hubungan yang sederhana. Nah, di sini contohnya yang pertama ada guru itu diminta untuk menentukan pilihan dari setiap pernyataan benar atau salah itu jika tulisannya tanda tambah. Sebaliknya, jika salah tulisannya tanda 0. Jika benar tambah, jika salah berarti 0 ya. Nah, di depan nomor masing-masing pertanyaan itu mau nomor 1 atau nomor 2 itu sebagai contoh mengerjakan soal-soal gitu kan. Yang pertama nih nomor 1, misalnya kita menyatakan tentang surat Al-Fatihah itu termasuk surat Makkiyah. Nah, betul apa salah? Kalau misalkan betul, kita kasih simbol tambah, jika salah kita kasih simbol 0. Kalau misalkan surat Al-Fatihah itu termasuk surat Makkiyah, jika itu benar misalkan kita dikasih simbol tambah gitu kan. Kalau misalkan ada pernyataan lagi seperti nun mati bertemu dengan huruf alif hukumnya ifa, itu salah apa benar? Kalau misalkan salah dikasih tanda 0 gitu. Nah, di samping itu ada juga berbentuk dengan disilang gitu kan. Jadi kalau disilang ini bentuknya itu dimana jawabannya itu udah disediakan, jadi kita tinggal menyilang mana yang benar mana yang salah. Seperti contohnya menyimpan buku kerja ke dalam file Excel dilakukan dengan menjalankan perintah save. Betul apa salah? Kalau misalkan betul, kita kali saja, kita pilih ataupun di X-kan saja B-nya. Kalau misalkan salah berarti S-nya gitu. Nah, yang ketiga ada jawabannya itu telah disediakan, tetapi jawaban yang disediakan itu bukan berbentuk simbol B atau S, tetapi ya atau tidak. Seperti print preview itu dapat digunakan untuk melihat tampilan lembaran kerja. Kalau misalkan kita betul, coret saja tidaknya. Kalau misalkan salah, coret saja ya-nya. Nah, gitu.
Dalam bentuk pengerjaan soal seperti ini, hendaknya ditekankan agar peserta didik bekerja dengan cepat dan tepat. Jika perlu ditambahkan dengan kata-kata, bekerjalah dengan cepat dan tepat agar dalam waktu 50 menit guru dapat menyelesaikannya. Nah, di samping itu perlu ditekankan pula agar peserta didik jangan main terka atau main tebak gitu kan. Nah, adapun kebaikannya dalam tes bentuk salah benar ataupun benar salah ini, yang pertama itu mudah disusun dan dilaksanakan. Yang kedua dapat mencakup materi yang lebih luas. Yang ketiga dapat dinilai dengan cepat dan objektif. Yang terakhir banyak digunakan untuk mengukur fakta-fakta prinsip. Nah, sedangkan kelemahannya itu yang pertama cenderung peserta didik itu menjawabnya dengan coba-coba gitu kan. Yang kedua itu memiliki sifat validitas dan reliabilitas yang rendah. Yang ketiga, sering terjadi kekaburan. Yang keempat, terbatas mengukur aspek pengetahuan. Nah, di sini ada petunjuk praktis, yaitu yang pertama petunjuk praktis membentuk soal berbentuk benar salah. Itu yang pertama, dalam menyusun item bentuk salah benar ini hendaknya menjumlahkan item yang cukup banyak. Nah, jumlah item yang benar dan salah hendaknya sama. Terus berikanlah petunjuk cara mengerjakan soal yang jelas dan memakai kalimat yang sederhana. Terus hindarkan pernyataan yang terlalu umum, kompleks, dan negatif. Yang terakhir, hindarkan penggunaan kata yang dapat memberi petunjuk tentang jawaban yang dikehendaki, misalnya biasanya, umumnya, dan selalu. Mungkin sekian yang bisa saya maparkan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Kepada Salma Nabila atas pemaparan materinya. Langsung saja ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Reka Ramdania. Baik, terima kasih kepada moderator. B. Pilihan ganda multiple choice. Soal tes bentuk pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks dan berkenaan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Soal tes bentuk pilihan ganda terdiri atas pembawa pokok persoalan dan pilihan jawaban. Pembawa pokok persoalan dapat dikemukakan dalam bentuk pertanyaan dan dapat pula dalam bentuk pernyataan atau statement yang belum sempurna yang sering disebut stem. Sedangkan pilihan jawaban itu mungkin berbentuk perkataan, bilangan, atau kalimat dan sering disebut option. Adapun beberapa jenis tes bentuk pilihan ganda yaitu 1. Distractor, yaitu setiap pertanyaan atau pernyataan mempunyai beberapa pilihan jawaban yang salah, tetapi disediakan satu pilihan jawaban yang benar. 2. Analisis hubungan antara hal, yaitu bentuk soal yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan peserta didik dalam menganalisis hubungan antara pernyataan dan alasan atau sebab akibat. 3. Variasi negatif, yaitu setiap pertanyaan atau pernyataan mempunyai beberapa pilihan jawaban yang benar, tetapi disediakan satu kemungkinan jawaban yang salah. Tugas peserta didik adalah memilih jawaban yang salah tersebut. 4. Variasi berganda, yaitu memilih beberapa kemungkinan jawaban yang semuanya benar, tetapi ada satu jawaban yang paling benar. Tugas peserta didik adalah memilih jawaban yang paling benar. 5. Variasi yang tidak lengkap, yaitu pertanyaan atau pernyataan yang memiliki beberapa kemungkinan jawaban yang belum lengkap. Tugas peserta didik adalah mencari satu kemungkinan jawaban yang benar dan melengkapinya. Sementara itu, Mosier, Myers, dan Price mengemukakan 14 tipe pertanyaan dan dengan menggunakan bentuk pilihan ganda. Salah satunya yaitu 1. Pertanyaan yang berkaitan dengan definisi. Contoh, nilai yang ditentukan dengan menambahkan semua skor dan dibagi dengan banyaknya kasus dalam statistika dikenal sebagai A. Rata-rata hitung, B. Median, C. Modus, D. Deviasi rata-rata, E. Rata-rata harmonik. Yang telah memaparkan materinya, bila mana ada yang mau menyanggah ataupun menanyakan, dipersilahkan.
Baik, jika tidak ada yang ingin menanya, menambahkan, ataupun menyanggah, kita akhiri saja. Bagaimana teman-teman? Bagaimana yang lainnya? Dicukupkan saja apa bagaimana? Kalau tidak ada yang mau ngomong, berarti mau dilanjutkan. Salah. Dicukupkan saja, Teh. Udah aja, Teh. Kita tutup saja pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya dan menghabiskan datanya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya buat kami, umumnya untuk yang mendengarkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.